Halo teman-teman, pernah nggak sih kalian ngerasa kerja di satu tempat itu enak banget? Vibes-nya dapet, atasannya asik, timnya juga solid. Tapi di tempat lain kerjaannya sama, gajinya mirip, tapi rasanya pengen cepet resign. Nah, itu semua biasanya bukan soal kerjaannya, tapi soal budaya perusahaan. Oke, apa sih budaya perusahaan itu? Singkatnya, budaya perusahaan itu cara hidup kita di tempat kerja. Bukan cuma aturan di papan pengumuman, tapi gimana orang-orang di dalamnya bersikap, kerja, komunikasi, dan juga mengambil keputusan. Contohnya gini, di satu kantor telat 5 menit langsung ditegur. Sedangkan di kantor lain, yang penting kerjaannya beres dan komunikasinya jelas. Nah, itu beda budaya. Dan efeknya ke kenyamanan kita sebagai karyawan itu gede banget. Nah, di materi ini dijelasin kalau budaya perusahaan itu sangat ditentukan oleh pemimpinnya. Kenapa kayak gitu? Karena karyawan itu lebih banyak melihat tindakan atasannya, bukan cuma mendengar omongannya saja. Contoh kasusnya, atasan bilang, di sini kita terbuka ya, bebas kasih ide. Tapi pas ada karyawan kasih ide, udah ikut aja cara lama. Nah, itu bikin karyawan mikir, oh ternyata nggak beneran terbuka. Pada akhirnya, budaya perusahaan itu bukan budaya terbuka, tapi budaya diam. Lalu, bagaimana kalau misalkan pemimpinnya nggak konsisten? Nah, ada beberapa dampak, yang mana karyawan jadi cuek, nilai perusahaannya juga cuma jadi slogan, pemimpinnya juga kehilangan kredibilitas. Contoh kasusnya, perusahaan bilang nih, peduli work-life balance, tapi chat kerjaan masuknya jam 11 malam dan harus dibales sekarang juga. Akhirnya karyawan mikir, ngomong doang, prakteknya enggak, dan pelan-pelan niat pindah kerjanya mulai muncul. Lalu ada konsep CIL, yang mana itu adalah kerangka sederhana untuk menjelaskan bagaimana budaya perusahaan itu bisa berubah dan hidup, terutama lewat para pemimpinnya. CIL itu terdiri dari komitmen, involvement, dan leadership. Nah, saya akan bahas tentang komitmen. Komitmen itu soal keseriusan pemimpinnya terhadap nilai dan budaya yang ingin dibangun, terhadap norma dan aturan perusahaan. Bukan cuma ngomong, tapi konsisten. Nah, contoh nyatanya, perusahaan bilang, kami menjunjung tinggi budaya keselamatan kerja. Kalau memang atasannya kalian patuh SOP, pakai APD, tegas soal keselamatan, berarti dia punya komitmen. Tapi kalau atasan sendiri sering melanggar, komitmen itu cuma slogan. Selanjutnya ada involvement, keterlibatan. Involvement ini berarti pemimpin ikut terlibat langsung, bukan cuma ngandelin telunjuk doang, bukan cuma nyuruh-nyuruh kita, turun ke lapangan, ikut proses, dan hadir saat dibutuhkan. Contoh nyatanya, atasan ikut hadir di briefing pagi, mau mendengarkan keluhan tim, ikut bantu cari solusi, bukan cuma minta laporan. Ini bikin karyawan merasa, oh atasannya beneran peduli, bukan cuma nyuruh. Nah, lalu yang ketiga itu ada leadership, yaitu keteladanan. Leadership ini bukan soal jabatan, tapi dia jadi contoh, dia jadi role model. Karyawan belajar budaya dari apa yang mereka lihat, bukan dari poster di dinding. Contoh nyatanya, jika atasannya tepat waktu, maka tim ikut tepat waktu. Jika atasannya komunikasinya sopan, tim juga ikut sopan. Jika atasannya terbuka terhadap ide, tim berani berpendapat. Kalau pemimpin memberi contoh yang benar, budaya akan menular secara alami. Nah, kenapa CIL itu penting? Kalau salah satunya hilang, ada komitmen tapi nggak terlibat, maka budayanya nggak jalan. Terus juga terlibat tapi ternyata nggak konsisten. Karyawannya loh yang malah bingung. Terus ngomong nilai tapi perilakunya beda. Nah, itu lebih aneh. Pemimpin itu kehilangan kredibilitas. Kalau komitmen, involvement, dan leadership jalan bareng, maka budaya perusahaan akan lebih kuat, lebih dipercaya, dan lebih mudah diterapkan. Lalu, pemimpin yang efektif itu yang kayak gimana sih? Pemimpin yang efektif itu nggak kaku sama satu gaya doang. Kadang harus tegas, kadang juga harus dengerin, kadang juga fokus target, kadang fokus ke tim. Nah, di sini ada beberapa tipe budaya. Ada yang kekeluargaan, ada yang inovatif,
ada yang target oriented, ada yang rapi dan terstruktur. Tapi teman-teman, strategi dan tujuan itu harus nyambung. Budaya perusahaan juga harus nyambung sama visi, misi, dan tujuannya. Jangan sampai perusahaan bilang mau maju dan inovatif, tapi ide baru selalu ditolak. Kalau visi dan budayanya nggak sejalan, karyawan bakal bingung. Sebenarnya mau perusahaan ini apa sih? Nah, jadi intinya, budaya perusahaan itu bukan cuma urusan HR atau manajemen, tapi urusan semua orang yang ada di dalamnya. Kalau budayanya sehat, kerja capek pun tetap terasa bermakna. Terima kasih sudah nonton, semoga video ini bisa bikin kita lebih sadar pentingnya budaya di tempat kerja. Bye-bye.